ya. Jadi terkait dengan pertanyaan tersebut, data pelanggan ini kan berubah-ubah, artinya fluktuatif tiap bulan. Ada yang nambah, ada juga yang kadang berhenti. Jadi kisarannya kita sekitar 13.450 sampai dengan 13.500. Untuk sebarannya di kota terbesar itu di kota itu sekitar 7.000. Kemudian di Kangyan terbesar kedua itu 2.100. Kemudian Kalianget kurang lebih 1.500 sampai 1.600. Sarongki 650-an. Kemudian Pragaan ini sekitar 450. Sebagian besar kita 97% rumah tangga. Ya. Tarif dasarnya per 10 meter kubik di awal itu sekitar 21.600, ditambah biaya administrasi sebesar 10.000, jadi 31.600. Beda. Kalau sosial itu tarif dasarnya per 10 kubik di awal itu 15.840, ditambah biaya admin 10.000, jadi 25.840. Kalau perkantoran itu di atasnya. Tarif dasarnya 34.560 ditambah administrasi 10.000, jadi 44.560. Yang mempengaruhi yang saya lihat selama ini, yang paling berpengaruh itu adalah tarif listrik yang terus naik. Yang kedua, harga material perpipaan juga yang naik ya. Nggak tiap tahun tapi tiap beberapa tahun pasti naik. Yang ketiga ini pajak, ini pajak. Tapi yang nomor 2 dan nomor 3 antara material perpipaan dan pajak ini masih bisa kita siasati. Artinya nggak seberapa signifikan pengaruhnya ke kita dalam menentukan tarif. Tapi kalau listrik ini mas, nah ini listrik naik terus nggak bisa dibendung gitu loh. Sedangkan kita harus menekan biaya yang lain untuk mengimbangi biaya listrik. Nggak mungkin kan tiap tahun kita naikkan tarif, itu kan nggak mungkin. Jadi gimana caranya kita save money dari operasional yang lain untuk mengimbangi biaya listrik yang semakin hari, semakin bulan, makin tahun juga naik gitu. Jadi kita berusaha gimana caranya listrik, walaupun listrik naik, harga PDAM, tarif PDAM itu tetap stabil. Kalaupun naik, range jaraknya jauh lah, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Saya berharap seperti itu. Ini juga mungkin bisa jadi perhatian juga dari pemerintah dalam mensupport kita gitu. Semua sumber mata air PDAM, semua sumber PDAM itu berasal dari sumber mata air dan sumur dalam. Itu nggak ada sumber lain. Beda dengan yang lain yang punya sungai, embung, pengolahan dari sungai atau pengolahan air baku dan lain-lain. Kalau kita enggak, kita sumber mata air dan sumur dalam. Sumber kapasitasnya berbeda-beda. Yang terkecil itu 8 liter per detik. Yang terkecil. Jadi ada yang 8 liter per detik, ada yang 18 liter per detik, 22 liter per detik, 30 liter per detik, dan terbesar 37 liter per detik. Yang terkecil itu Sepudi, Peragaan, sama Ampuntan yang 8 liter. Yang terbesar itu ada di Sarongki, yang sumber yang Kirmata itu yang 37 liter per detik. Ancamannya satu mas, kemarau. Itu saja. Udah nggak ada lagi kemarau. Kalau kita sudah bermusuh dengan kemarau, debit terus turun. Tapi ya semoga lah. Jadi ini kan juga faktor alam ya. Jadi semoga saya pengen mengikuti jejak-jejak yang terdahulu. Artinya kita juga di sekitar sumur kita berbagi rezeki atau dengan acara pengajian